Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Gumunan Deso. Semoga sehat selalu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Gumunan Deso ini, saya berterima kasih sekali. Untuk teman-teman yang mensupport channel kami dan membantu untuk meningkatkan viewer kami, terima kasih sekali. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cara atau langkah-langkah ya, yang jarang sekali dijumpai oleh para teknisi. Dari sekian banyaknya teknisi ya, jadi ini kebetulan saya memiliki cara-cara khusus ya. Di sini ada sebuah blender Miyako yang dimana ini sudah saya coba untuk membongkarnya, tapi memang tidak bisa ya, karena seperti ini baut di sini ini sudah longgar ya. Jadi ini sudah longgar dan tidak bisa dibuka. Walaupun teman-teman sekalian sudah tahu, untuk cara membukanya itu kita harus searah dengan jarum jam ya. Jadi ada ketukan dari sini ke arah kanan untuk merek Miyako seperti ini ya. Nah, seperti ini kita ketuk pakai palu ya teman-teman. Nah, kita ketuk terus. Nah, tapi ternyata hasilnya memang tidak bisa tidak bisa lepas ya. Jadi tidak bisa lepas seperti ini. Maka untuk melepas ini saya punya trik khusus ya teman-teman yang belum tahu. Jadi simak video ini dan jangan di skip ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga nanti bisa paham dan bisa tahu cara untuk melepas ini ya. Ini kenapa saya lepas, karena ini aus ya teman-teman, dan harus diganti memang ini sudah nggak bisa dipakai ya. Jadi ini aus, kemudian di bagian bawahnya ini juga aus. Nah di sini juga aus. Nah ini harus diganti satu set ya, nanti kita ganti. Maka dari itu teman-teman harus memperhatikan untuk cara pelepasan ini ya. Jadi di sini saya menggunakan kunci ini ya teman-teman ya. Ya walaupun ini sepertinya tidak lazim, kenapa kok blender kok menggunakan kunci badut seperti ini ya, seperti mau mengerjain pompa air ya. Tapi kunci badut ini selain untuk mengerjakan itu juga ada manfaatnya juga teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan akal dan cara-cara, nanti bisa untuk apa saja ya teman-teman ya, pengerjaan sesuatu yang teman-teman pikirkan nanti akan memunculkan ide-ide ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk menggunakan kunci badut ini ya teman-teman, apakah bisa. Karena tadi saya sudah mempraktekkan ya teman-teman, itu menggunakan kunci badut, alhamdulillah sudah berhasil ini teman-teman ya. Nah sudah berhasil seperti ini teman-teman ya. Ini udah lepas nih teman-teman. Jadi yang tadi itu, nah ini menggunakan kunci badut teman-teman. Nah ini sudah lepas. Nah, ini sama sebenarnya, kebetulan sama merek Miyako juga. Nah maka kita akan langsung saja mengeksekusinya teman-teman ya. Ya kebetulan ini bautnya sudah saya lepas. Jadi bautnya cuman di ini ya teman-teman yang belum tahu, cuman di ini dua baut ini ya untuk melepas blender ini seperti ini. Jadi yang teman-teman belum bisa, nanti bisa belajar teman-teman ya, belajar. Teman-teman yang punya minat untuk belajar servis itu bisa teman-teman ya. Kalau punya kemauan yang tinggi itu insya Allah bisa dimudahkan ya, seperti ini teman-teman ya.
Nah, langkah-langkahnya seperti ini teman-teman, karena ini sepertinya beda seri ya, cuman dengan yang tadi ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa, karena pada prinsipnya itu sama nanti cara pengerjaan. Jadi teman-teman menggunakan kunci badut ini ya, menggunakan kunci badut ini, maksud saya menggunakan kunci badut ini itu digunakan untuk menahan atau tanggem saja sebenarnya teman-teman, tidak untuk mengunci-ngunci seperti ini, tidak ya. Jadi untuk tanggem atau penahan daripada ini ya, yang hitam-hitam ini apa namanya teman-teman ya, itu versi teman-teman sekalian, silakan itu namanya apa, tapi pada intinya ya saya hanya mengajarkan untuk cara melepas ini ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada caranya, jadi kita itu nggak perlu pakai otot ya jika kita menggunakan akal dan pikiran kita itu nggak perlu menggunakan cara-cara kasar untuk melepas ini ya. Istilahnya seperti itu teman-teman. Kita kuatkan yang kencang asal dia tidak geser saja teman-teman. Nah ini jadi ini dia menahan ini gigi-giginya itu menahan ini ya. Dan kemudian di bagian belakang sini kan ada ini ya, di bagian ini jalur rotornya ya, rotor yang tadi ke ini ya. Nah ini jalur rotornya ini ya. Kita akan kencangkan lagi sampai benar-benar kencang teman-teman ya, biar nanti enggak lepas waktu kita untuk pelepasan. Nah setelah kita pasang seperti ini kan kita tahu bahwasanya tadi kan putarannya untuk melepas itu searah dengan jarum jam ya, jadi ke kanan, dia itu melepas ke kanan. Nah maka dari itu bagian sini, bagian belakang itu sama ya teman-teman. Jadi kita akan putar ke arah jarum jam ya. Jadi kalau biasanya itu untuk apa namanya, baut-baut skrup itu kalau kita istilahnya mengendokkan itu apa ya teman-teman ya. Jadi istilahnya untuk melepas lah, melonggarkan itu harus ke arah kiri ya teman-teman. Nah, maka ini adalah kebalikannya, kita gunakan ke arah kanan. Nah di sini kan ada tempatan untuk ya ini ya, dia menggunakan obeng min teman-teman ya. Ingat teman-teman, tadi kan mutarnya harus arah jarum jam ya. Jadi kalau di bagian atas arah jarum jam, untuk melonggarkan dari bawah juga harus arah jarum jam. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita tahan di bagian ini tadi apa, kunci badutnya ini tadi ya, ini buat kunci pipa, kita gunakan ini ya. Dan kita putar bagian ini ke arah dengan jarum jam. Kita santai saja teman-teman ya, enjoy seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah dia tidak mau geser, otomatis dia sudah mulai buka teman-teman ya. Nah seperti ini, kita terus putar ke arah kanan sampai dia lepas teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, mudah sekali teman-teman ya. Jadi ini tidak sulit teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya kunci seperti ini ya, itu sangat berguna ya. Tidak hanya untuk pompa air, juga bisa untuk seperti ini teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman ya. Nah ini udah beres, udah bisa lepas. Nah biasanya seperti ini, karena dia udah nggak mau, biasanya longgar di bagian sini ya. Jadi memang susah. Kalau yang belum longgar, insya Allah diketuk saja nanti sudah bisa. Seperti video-video saya sebelumnya, video beberapa tahun lalu saya pernah ya untuk cara pelepasan seperti ini. Tapi untuk kali ini saya menggunakan alat yang ekstrim ya teman-teman ya. Ini memang alat yang sebenarnya tidak sewajarnya untuk menservis seperti ini, tapi ini sangat berguna teman-teman ya. Jadi
Jadi ini berfungsi teman-teman, karena ya itu tadi teman-teman ya, kita bisa menggunakan macam-macam alat ya, kita harus punya macam-macam alat ya, dan fungsinya itu nanti ada sendiri-sendirinya, dan ada saatnya alat itu akan berfungsi teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk membeli alat-alat ya teman-teman, kalian itu harus punya. Untuk para teknisi ataupun untuk orang umum yang memang ingin belajar memperbaiki elektronik apapun ya, itu ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya, sedikit saja yang bisa saya ajarkan ya. Untuk perbaikannya saya nggak bikinkan video, mungkin di lain waktu bila ada request dan sebagainya nanti akan saya bikinkan tutorialnya atau cara-cara perbaikannya. Oke, sekian dulu, semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Maksud saya ini alat ini bermanfaat bukan, tapi video ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk teman-teman, saya juga berterima kasih atas dukungannya. Jangan lupa dukung terus Gumunan Deso. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tombol lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.